Halo bosku, jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita akan berbagi sedikit ilmu ataupun pengetahuan tentang penyebab kenapa mesin ini terkadang bunyi cit 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 cit. Bunyi cit 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 itu ada beberapa sebab. Bisa dikarenakan fan beltnya, atau bisa juga dikarenakan tensionernya. Nih tensionernya yang rusak, atau yang ini juga tensioner. Jadi kalau ini tensioner A, ini tensioner B ya. Atau bisa juga karena ini poli krek as ini bisa juga disebabkan karena polinya ini sudah terlepas dari karetnya. Jadi poli ini kan dia sebenarnya antara besi dan di tengahnya itu ada semacam karet. Jadi kalau karetnya itu udah lepas, ini bisa mesin mau berputar, tapi poli ini fan belt ini tidak berputar. Itu kalau udah terjadi kerusakan yang sangat parah pada polinya. Nah, pada kasus ini bunyi cicit itu bunyinya tidak selalu bunyi. Terkadang bunyi, terkadang tidak. Yang paling sering bunyi yaitu pada saat pagi hari. Jadi ini dulu sebenarnya udah pernah kita periksa ya. Yang sudah waktunya ganti, yang dulu udah pernah kita periksa adalah tensionernya dan fan beltnya. Ini udah cukup tua nih. Jadi ini tahun berapa ini ya, tahun 2012 kalau nggak salah. Sampai sekarang itu belum pernah ganti, karena emang mobil ini termasuk jarang digunakan. Sekarang kita coba tes dulu ya, sekarang bunyi atau enggak. Ya, udah kita nyalakan. Kita tes AC-nya. Itunya pun baru 114.000 kilometernya ya. 2010 atau 2012 saya kurang paham ya. Ini kalau saat ini itu terlihat tidak ada bunyi ya. Terus dari poli krek asnya itu masih normal, jadi masih berputar semua, itu kan tidak ada yang aneh. Nah, berhubung sudah pemeriksaan barangnya yang sesuai dengan pemeriksaan kita sebelumnya, maka akan kita ganti fan beltnya dan tensionernya. Oke, kita matikan. Jadi langkah-langkah untuk membuka fan belt dan tensioner yang ini ya, langkahnya yaitu kita cukup kendorkan yang ini, baut pada dinamo ampere yang ini, kemudian sama yang bawah ada baut 14 kita kendorkan, sama yang ini kita kendorkan. Tapi ini khusus untuk pemula yang belum pernah membuka ini ya, sebaiknya kita bikin semacam ini. Sebentar, kita bikin coret-coretan seperti ini. Ini sebagai bahan panduan. Jadi jalur dari fan belt untuk Xenia tipe mesin K3 yaitu jalurnya seperti ini. Ini adalah poli krek as. Ini tensioner yang B, yang bawah itu yang gede. Kemudian ini water pump, ini alternator, ini tensioner A yang atas, kemudian ini AC. Jadi jalur fan beltnya ini dari krek as ini ya, dia muter ke sini ke AC ya, kemudian naik ke tensioner atas, kemudian muter di atas water pump, kemudian muterin alternator ya, kemudian muter lagi di bawah water pump, muter ke tensioner, kembali ke krek as kembali. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Ini buat panduan bagi pemula yang belum pernah ganti. Masalahnya fan belt itu macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang lebih ribet lagi, misalnya kayak Innova, jalurnya lebih ribet lagi. Jadi kalau kita menggunakan trik seperti ini akan lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, sekarang kita coba buka fan beltnya. Kita siapkan kunci 12 dan kunci 14. Kunci 12 ini untuk mendorin ini ya, ini
Ini apa buat alternator. Nah, kemudian 14-nya untuk yang bawahnya dan untuk yang ini. Oke, sekarang kita coba buka dulu ya. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita kendorkan ya. Ini kan berarti fanbelnya udah kendor, tinggal kita keluarkan ya. Sekarang kita mengeluarkan kan tadi udah ada panduannya, jadi udah tidak terlalu khawatir ya. Oke, kita buka. Oke, kita keluarkan. Ini fanbelnya cukup panjang ya. Oke, kemudian kita buka tensionernya ini ya. Kita buka bautnya. Nah, kemudian kita keluarkan. Oke, ini tensionernya. Iya. Iya, ini lihat kedengeran yang rosok nih. Ini udah oblap. Jadi ini salah satu penyebabnya yang bunyi kadang-kadang bunyi cit 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 krik 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 ini. Oke. Kemudian ini fanbelnya kita lihat. Ya, dia udah kering dia. Ukurannya aja nomornya udah nggak kelihatan, jadi ini udah layak ganti nih. Pantas lah, dari tahun 2012 sampai sekarang itu hampir 10 tahun lebih ya, ini belum pernah ganti sama sekali. Oke, kita ganti aja ya. Ini barangnya. Ini tensionernya. Tuh beda. Kalau ini kan nggak ada goblak-goblaknya sama sekali. Ini nggak ada goblak. Kalau yang ini mah udah ketahuan. Ini aja goblak nih. Kan bunyi tuh. Bunyi. Ini nggak ada. Oke, ini aman berarti. Tinggal kita pasang yang ini. Pasang sini lagi. Oke. Sini. Oke. Kemudian kita lihat ininya. Wandernya. Ukur. Cara kita ukur. Iya, sama. Oke, sekarang kita pasang. Kita lanjut ya. Ini urutan untuk pemasangan ini ya. Ini dulu ya. Ini masuk ke cover timing bell ya. Timing chain. Ini kemudian ini ada ringnya model bergelombang seperti ini. Ini masuknya ke sini, ini ke sini ya. Kemudian baru ini baut ini masuk ke sini. Jadi ini kan ada modelnya cekung ini masuk ke sini nih, seperti ini. Oke. Nah, kemudian sininya kita kasih lem. Tujuannya agar tidak ada bocor, tidak ada bocor keluar ya. Kita kasih lem seperti ini. Kemudian kita coba pasang ke sini.
kita pasang, masuk ke sono. Oke. Kita kencengin. Oke, kan aman ya, bebas ya. Oke, setelah itu baru kita pasang fan belnya. Nah, kita cek sekali lagi. Ini kan tidak ada ininya nih, lihat bunyinya nih. Tuh, lihat bunyi ya. Oke, jadi kita nggak salah prediksi. Oke, ini udah kepasang ya. Ini tensionernya udah kepasang, fan beltnya udah kepasang sesuai dengan jalur yang ini buat patokan. Nah, ingat ada tulisan tanda seperti ini. Ini tulisannya menghadap seperti ini ya. Ini tulisannya menghadap seperti ini, jadi kelihatan terbaca. Ngikutin sesuai dengan putaran mesinnya. Oke. Nah, setelah ini baru kita kencengin ini, kita setel ini, kencengin sesuai apa standarnya, tapi tidak terlalu kencang agar tidak bunyi ya. Oke, ini udah setel, tinggal ini kita kencengin. Sama di sini ada baut 14 ya di bawah ini. Ini harus kencengin, jangan sampai lupa. Kalau baut 14 ini lupa dikencengin, bakalannya kaki seperti ini yang di bawah itu bisa patah. Kita harus kencengin ya. Dia menggunakan baut atau shock 14 ya. Setelah kita kencengin ini, bawah ini kencengin, kita cek ulang ya. Ini 14 kita coba cek sekali lagi. Mana? Yang tensioner ini kita cek. Oke. Oke, ini udah semua. Sekarang tinggal kita coba tes hidupkan. Oke, berputar normal. Nampak lebih halus ya daripada sebelumnya. Sebelumnya kan ada bunyi cicit kecil sama klik 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 klik, adalah bunyi klaher yang pada bearing tensioner. Yang cicit adalah bunyi dari fan belt ini. Oke bosku, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jadi yang pas kebetulan punya mobil Xenia seperti ini, bisa kita praktekkan sendiri pada saat ganti fan belt sendiri dan tensioner sendiri. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Bye, wassalam.